Assalamualaikum. Cek cek cek. Cek cek cek. Oke, sampai gue nih ada partner baru, Hani. Partner Udah hidup. nggak partner hidup. Jadi gue nggak perlu panjang lebar ngenalin. Gue pengen ngebahas kenapa sih anak muda sekarang gue lihat tuh gampang stres, dikit-dikit maunya healing, dikit-dikit mau beli barang, terus dipaksain harus kredit. Apa sih? Itu maksudnya lu bisa hidup yang normal-normal aja gak sih? Kayak jangan maksain sesuatu yang lu gak sanggup. Ujung-ujungnya lu malah ngutang kanan kiri, bahkan pinjaman online, dan malu-maluin keluarga sampai lu gak bayar gitu. Nah gue agak sedikit riskan ya. Kenapa sih gampang stres? Apa lu kurang komunikasi sama orang tua, atau ya lu maunya menyendiri gitu? Tapi kan lu butuh orang gitu, butuh manusia yang lu ajak komunikasi. Ya kan mungkin ya berkomunikasi dengan Tuhan ya is okay gitu. Tapi kan lu hubungan sama manusia juga harus ada. Gitu. Bener gak sih anak sekarang nih kan? Ya, iya sih. Gampang dikit-dikit pusing gitu kan? Kalau menurut gue gampang depresi kali ya. Atau apa-apa tuh dia harus ada gitu. Kalau menurut gue sih yang harus dirubah itu ya pola hidupnya. Jangan dia terus ngelihat orang yang lebih dari dia sedangkan dia nggak sanggup gitu loh. Maksudnya dalam arti terlalu memenuhi keinginan dia ketimbang kebutuhannya dia. Kalau menurut gue dia mungkin harus lebih sedikit mundur. Maksudnya dalam arti jangan terlalu melangkah terlalu jauh mendapatkan sesuatu tapi instan. Harusnya lu kalau mau mendapatkan itu semua lu harus berusaha berjuang. Dan tapi kalau lu mau melakukannya itu menurut lu worth it nggak, penting nggak gitu loh. Dalam arti kalau menurut gua itu nggak butuh-butuh amat, nggak usah lu beli gitu loh. Tapi nggak bisa. Itu bisa terjadi kenapa dia memaksakan karena lingkungan. Ya sih. Lingkungan itu bisa ya faktor utamanya lingkungan gitu kan. Lu berada Pergaulan di pergaulan. Lu berada di lingkungan yang dimana mereka tuh nggak butuh duitnya gampang dicari gitu. Bahkan dia kerja aja tetap dikasih sama orang tua. Iya Gitu sih. kan? Itu sih jadi kembali lagi ke ya gaya hidupnya dia ya. Gaya hidupnya dia terlalu Maksain ya. Ada-adain. Sekarang ya kalau misal pun orang tua lu ada ya, kalau menurut gue sih sebisa mungkin menurut lu itu penting ya, kalau buat kebaikan ya kan, buat masa depan lu ya nggak apa-apa. Cuman kalau cuma buat lu buang-buang duit, buang-buang istilahnya yang nggak penting lah ya, lu beli abis itu lu nggak pakai lagi, aduh sayang banget. Tapi balik lagi ke dirinya masing-masing ya kan. Kalau emang dia sanggup ya it's okay aja gitu kan. Ya itu sih satu faktor yang kenapa anak muda sekarang butuh healing, terus maksain keadaan. Lu kan tahu sendiri keadaan sekarang tuh ya, mungkin di zaman gue ya kerjaan tuh lebih gampang dicari gitu kan dibandingin sekarang yang apalagi peraturan pekerjaan yang baru di mana jarang banget karya tetap gitu. Omnibus law ya. Omnibus law ya apalah gitu kan. Ya. Ya sekarang kalau gue bilang emang cukup sulit hidup sekarang ya, ketimbang ya sebenarnya kita sebagai orang yang mau lebih baik lagi, kalau bisa ya kita jangan buang-buang buang-buang duit. Kita introspeksi diri, kita lihat kemampuan kita. Terus jangan sampai kita juga ngerasa depresi ya, kalau kita mau apa-apa kita nggak bisa terus kita lakuin, kita paksain, itu jangan. Udah gitu kita sering-sering komunikasi lah. Banyak juga sih contoh-contoh bisa kita lihat. Misalkan lu emang di kehidupan lu nggak ada contoh, tapi sekarang di media sosial banyak kok yang ngasih sosial eksperimen gitu, kasih kehidupan yang begini ya, gue harus begini, gue jangan terlalu maksain gitu. Bahkan ada dia karyawan sampai bisa dia nyicil rumah gitu kan. Itu kalau nggak salah ya
gaji dia UMR gitu loh. Bayangin gaji UMR ya kan, dengan pendapatan UMR sekarang tuh kalau nggak salah hampir 5 juta ya. Hampir 5 juta, terus dia sisihin untuk DP, dan akhirnya dia sekarang ya dalam proses pencicilan, nyicil rumah. Tapi gue bangga gitu, gaji UMR lu bisa beli rumah, itu sih salut gue gitu dengan ya mungkin ya itu tadi kembali lagi ke dirinya lagi, ke dirinya. Dan dia dulu nih, dia faktor yang membuat dia jadi dia dewasa ya kan. Pertama mungkin dari orang tua. Ada orang tua yang benar-benar dia dari kecil udah dikasih kayak tanggung jawab, strong gitu ya. Iya, biasanya mereka dari hidup yang biasa aja, maksudnya dalam arti nggak terlalu yang nggak langsung ya, nggak yang langsung ada apa-apa ada. Biasanya apa yang kalau minta orang harus usaha dulu nih anak. Iya, gitu biasanya kan. orang yang kuat dan mandiri itu sih emang awalnya sih dari orang tua aja ya. Iya, dari orang yang belum ada apa-apanya, yang sekarang bisa jadi dia apa adanya gitu loh. Berarti buah nggak jatuh dari pohonnya gitu ya. Apa sih? Iya kan, buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Ya sebenarnya kalau pola hidup orang tuanya udah kasih tanggung jawab ke dia, udah bilang sama anaknya kalau nanti kalau kamu mau apa-apa kamu harus kerja keras, kalau kamu harus berusaha. Dan sekarang yang kita lihat nih, anak-anak sekarang itu usahanya kurang tapi kemauannya lebih tinggi. Tapi, dari bentar gue potong. Tapi ada yang nggak kerja keras, tiba-tiba bisa jadi ini kan, hebat ya? Ya kan? Ada yang nggak kerja keras tuh, 3 hari udah jadi ketua. Ya, kok kemana-mana sih bro? Ya kan, kalau gue bilang bicara ya kerja itu keras nih, lagi sih ceritanya kalau kayak gitu. Kalau bicara kerja keras ya sekarang, mungkin itu udah ditangkis sama anak zaman sekarang, anak milenial Gen Z gitu kan. Kenapa? Gue sadar banget itu, anak Gen Z sekarang tuh pola pikirnya gila, 10 lebih maju dari gue, ya kan. Tiba-tiba dia menciptakan sesuatu yang baru, itu gue lihat dari sisi positif, ya kan. Dia sampai inovasi kayak bikin aplikasi, bikin wow banget kan? ya, wow banget anak sekarang, wow banget ya. Startup sekarang CEO-nya itu anak-anak yang umuran 25 ke atas. Ya kan, gila lu bayangin, gaji lu bayangin, ya kan. Nah, lu malu nggak kayak gitu? Iya, gue sedikit malu gitu. Nah, ini maksud gue demen nih kalau orang yang berprestasi di umur yang muda dibandingin orang nggak berprestasi tapi maksain keadaan, bikin puyeng orang tua. Nah, itu tuh gue ngelihat sisi positif dan negatifnya ada sih di anak-anak milenial di Gen Z ya. Oh, panggilan sekarang gitulah. Ya kan, kayak gitu kan. Ya kan, yang lagi viral tuh ya kan. 3 hari 2 hari tiba-tiba bisa ya. Yang namanya apa tuh ya? Tiba-tiba ketuk palu. Ya. Waduh, gua ikutan dong gitu. Minum biar santai, Ya kan? Ya, sembari minum dulu. Kalau gue bilang ya benar, tergantung orang tuanya. Cara orang tuanya itu mendidik tuh kayak gimana. Lo mau jadi apa tuh tergantung orang tuanya juga. Ya sekarang kadang ada anak yang ikut. Gue nggak ngerti karena itu dia patuh, apa karena dia mau aman-aman aja. Gue juga nggak ngerti ya. Maksud dalam arti dia mau lurus aja hidup kayak jalan tol. Padahal kan setiap orang kan punya liku-liku hidup ya kan. Pasti ada lika-liku, dia harus ada berusaha, batu. dia harus ngelewatin pahit manisnya ya kehidupan kayak kita ya. Oke deh. Ya, kita ini lagi, kita lanjut lagi. Ya, gue cuman ada pesen nih ya. Do it. Apa tuh? D-nya doa. U-nya usaha, I-nya ikhtiar, D-nya tawakal sama yang di atas. Asik boy. Kalau sendiri ada nggak? Gue pesen aja buat anak zaman sekarang, lu harus tetap hormatin orang tua lu harus bisa terbuka sama nyokap bokap lu, terus lu juga harus jangan lupa jangan tinggalin sholat. Udah itu aja. Lu berserah diri sama Allah, semoga dikasih jalan. Oke, sampai ketemu lagi. Look at me, you happy. Assalamualaikum.